Setiap orang yang sukses tentunya hampir semua sempat mengalami hidup menderita. Melalui bekerja keraslah akhirnya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan lewat perjuangan yang tentunya tidaklah mudah. Salah satu contoh orang sukses itu adalah yang mendirikan perusahaan raksasa di Indonesia. Ya, dia adalah Pak Tirto Utomo. Dialah orang yang memproduksi air minum dalam kemasan bermerek, yakni Aqua. Dulunya Pak Tirto bekerja di perusahaan asing, sehingga membuat pria kelahiran 9 Maret 1930 itu banyak menerima kunjungan tamu luar kota hingga dari luar negeri. Disinilah awal mula cerita tentang perusahaan besar Aqua berdiri hingga saat ini. Waktu itu Pak Tirto tengah kedatangan tamu asing dari luar negeri. Dalam momen ini ada kejadian yang membuat Pak Tirto malu dan sedih lantaran tamu orang asing mengatakan jika ia mengalami diare setelah meminum air putih darinya. Saat itu Pak Tirto pun merasa bingung, menurutnya air minum yang dia sajikannya sudah bersih, dan sehari-hari pun juga ia gunakan tidak ada masalah. Teman-teman kantornya pun juga meminum air yang sama, tapi semuanya baik-baik saja. Mr. Tirto, air minum yang Anda berikan tidak cocok dengan perut saya. Saya sangat tidak cocok dengan air minum ini. Perut saya terasa perih dan menjadi mulas, kata tamu itu. Maklum saja, air minum yang disajikan oleh Pak Tirto itu adalah air tanah yang direbus secara tradisional. Bagi orang-orang yang biasa seperti orang Eropa atau orang luar meminumnya sih mungkin sebagian tidak masalah. Namun tidak bagi orang yang sudah terbiasa minum air yang higienis. Bagi orang seperti itu adalah sebuah masalah hingga menimbulkan efek sakit perut. Dari kejadian itulah lalu Pak Tirto mempunyai ide untuk menjual air minum dalam kemasan yang higienis. Bisa diminum oleh siapa saja karena pada saat itu di Indonesia belum ada yang memproduksinya. Lantaran Pak Tirto tidak mempunyai pengalaman tentang memproduksi air minum higienis. Dan tidak mengerti marketingnya, akhirnya Pak Tirto menyuruh sang adik agar bekerja di perusahaan air minum dalam kemasan. Sang adik pun menuruti Pak Tirto dan berangkat kerja di perusahaan air minum kemasan yang berada di Thailand. Dengan bertujuan untuk belajar agar tahu jelas bagaimana cara air minum kemasan diproduksi dan cara-cara memasarkannya. Singkat cerita, setelah Pak Tirto sudah mengetahui cara membuat air minum dalam kemasan, Pak Tirto pun lalu mengundurkan diri dari perusahaan asing tempatnya bekerja. Pak Tirto mulai mendirikan perusahaan air minum kemasannya, waktu itu di Bekasi pada tahun 1973. Perusahaan tersebut Pak Tirto beri nama PT Golden Mississippi, yang memproduksi air minum kemasan. Produksi dimulai pada tahun 1974 dengan wadah pertamanya botol kaca dengan ukuran 950 ml dan diberi nama Puritas. Tak selang berapa lama, nama Puritas pun berganti nama menjadi Aqua. Dengan alasan agar mudah diucapkan dan juga mudah merepresentasikan air minum tersebut secara langsung. Apakah pada saat itu penjualan Aqua langsung bagus? Apakah Aqua langsung diminati oleh konsumen? Tidak, justru malah sangat buruk sekali. Maklum saja saat itu orang di Indonesia belum mengerti air minum dalam kemasan dan juga belum ada yang menjual sehingga kehadiran Aqua tentu saja dianggap aneh oleh orang Indonesia. Pada saat Aqua ditawarkan, tak sedikit orang mengatakan ini konyol. Tak hanya itu, mereka juga mengatakan kenapa harus membeli Aqua, kita bisa buat sendiri dengan mudah di rumah kalau hanya air minum saja. Kita tidak perlu membeli air putih, di rumah kan banyak. Coba jika Aqua itu dibuat dengan ada rasa-rasanya, misalnya rasa jeruk, rasa mangga atau apa saja, pasti Aqua bisa laku, begitulah kira-kira tanggapan orang pada saat itu. Pada waktu itu semua orang tidak mau membeli Aqua. Berkali-kali Pak Tirto menggunakan strategi lain untuk pemasaran. Dari berbagai strategi yang ia gunakan tak satu pun yang berhasil. Tampaknya pasar di Indonesia belum bisa menerima air minum dalam kemasan seperti Aqua. 3 tahun lamanya telah berlalu, tapi nasib Aqua semakin memprihatinkan, pemasaran makin tahun makin merosot. Keputusasaan pun dirasakan oleh Pak Tirto. Padahal dirinya sudah giat bekerja siang dan malam, Pak Tirto pun akhirnya menyerah. Dirinya sudah tidak mampu lagi karena perusahaan mengalami kerugian yang semakin membesar.
Biaya yang Pak Tirto keluarkan selama itu sangat banyak, namun Aqua tidak juga menunjukkan tanda-tanda dapat diterima pasar Indonesia. Di saat keterpurukan Pak Tirto, cibiran, direndahkan dan ditertawakan hingga dihina menjadi makanan Pak Tirto sehari-hari. Tak sedikit orang yang menyalahkan Pak Tirto lantaran keluar dari pekerjaannya hanya untuk berjualan air putih. Pak Tirto makin putus asa lantaran harapannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ia dapatkan. Hingga akhirnya Pak Tirto pun tidak sengaja mendapatkan sebuah ide. Dalam strategi Pak Tirto kali ini, Aqua akan dinaikkan harganya hingga 3 kali lipat dari harga sebelumnya pada saat itu. Gila, harga segitu saja tidak laku kok malah dinaikkan harganya? Ya, itulah kata-kata yang diterima Pak Tirto. Menurut Pak Tirto, coba-coba saja, lagian perusahaan juga akan bangkrut dan mau tutup, misalnya tidak laku juga tidak masalah. Selain menaikkan harga hingga 3 kali lipat, Pak Tirto juga merubah dengan mengganti target marketingnya dari yang awalnya menarget masyarakat biasa dialihkan targetnya ke perusahaan asing. Kebetulan pada saat itu banyak perusahaan asing di Jakarta, salah satunya perusahaan asal Korea yang sedang menangani proyek tol Jagorawi. Dengan harga yang agak mahal 3 kali lipat, bukannya tidak laku namun sebaliknya penjualan Aqua malah semakin naik dan makin diterima. Banyak para karyawan perusahaan asing yang mengatakan jika Aqua adalah minuman segar jika dibanding dengan air rebusan. Semakin hari orang semakin mulai percaya jika Aqua adalah air minum dengan kualitas tinggi usai harganya dinaikkan. Pak Tirto senang, Aqua bisa bangkit dari keterpurukan, Aqua yang hampir tutup kini semakin jaya. Apalagi saat ditemukan teknologi botol air minum dalam kemasan plastik. Sehingga Aqua jadi lebih mudah untuk didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia dan masyarakat mulai menyukai dan Aqua semakin melejit penjualannya. Seiring dengan berjalannya waktu, Aqua semakin diakui air minum berkualitas tinggi dan menjadi standar air minum yang sehat. Tak hanya dijual ke perusahaan-perusahaan asing saja, Aqua juga mulai dijual di restoran, di warung, toko besar sampai ke toko di pinggir jalan, di bandara, di terminal bus. Di pelosok desa Aqua juga laris penjualan dan mudah didapatkan. Hingga akhirnya pada tahun 1994 Pak Tirto Utomo tutup usia. Dari perjalanannya membangun Aqua dengan jatuh bangun hingga Aqua sukses menembus pasar Indonesia, akan terus selalu ada dan menyegarkan kita semua sampai saat ini.